Hai semuanya, welcome to my YouTube channel Audi Natania. Jadi buat yang belum tahu, nama gue Audi Natania. Sebenarnya tuh gue punya YouTube channel lama. Di situ gue biasanya main piano, terus biasanya tuh gue bikin kayak karaoke rohani yang ada liriknya gitu. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin butuh accompaniment, terus mungkin suka nyanyi juga, tapi bingung, aduh cari accompaniment-nya di mana ya? Ya udah, kalian bisa banget pakai accompaniment aku di YouTube channel sebelahku, Audi Natania Piano. Oke, jadi kenapa aku bikin baru di YouTube channelnya? Soalnya di sini tuh aku akan membahas seputar tentang Christianity, iman, terus kita juga akan membahas tentang mental health dan masalah-masalah kehidupan yang biasanya teman-teman juga hadapi nih gitu. Oke, without being said, and let's get started. Oke, jadi hari ini tuh kita akan membahas sesuatu yang mungkin teman-teman juga lagi struggle ya, apalagi kita punya sosial media yang kayak banyak banget ya seliweran pencapaian-pencapaian orang yang mungkin kita ngerasa aduh kok gue masih stuck, aduh gue kok masih di sini-sini aja, sedangkan teman-teman lain tuh udah pergi ke Dubai lah misalnya, udah punya mobil ini mobil itu, wah pokoknya gue stres gitu kan. Terus ada juga yang kayak, aduh di umur gue segini kok gue belum punya pasangan ya. Tapi temen gue itu udah punya gitu. Bahkan ada yang udah punya anak di umur kayak kita sekarang gitu. Tapi kok gue di sini aja sedih banget sih gitu kan. Galau tiap hari. Gue bisa ngerasain apa yang gue rasain. Ya sama, gue juga di season ini tuh gue rasanya kayak yang gue gak ada pencapaian apa-apa, gak ada pencapaian yang wow. Dan kalau status juga ya gue juga masih single, gue belum punya anak, gue belum married. Dan anehnya gitu, di season yang sama dimana gue belum punya pencapaian apa-apa itu, akhirnya gue bisa bahagia banget di season ini, and this is the best year ever. Kenapa ya? Soalnya ada satu kebenaran Alkitab yang mengubah perspektifku tentang kehidupan dan cara menjalani hidup supaya gue itu bisa bahagia gitu tanpa pencapaian yang belum gue capai gitu. Sekarang aku mau kalian buka bareng-bareng, kita mau baca bareng-bareng kebenaran Alkitab ini. Jadi kalau misalnya yang lagi nyetir atau lagi di jalan ya udah nggak apa-apa, kita dengerin aja bareng-bareng. Tapi kalau misalnya lagi nyantai atau lagi saat teduh juga, ya ini bisa dipakai buat saat teduh guys. Kalian bisa buka Alkitab kalian atau misalnya di HP kalian gitu. Oke, gue bakal bukanya dari sini. Nah, jadi mari kita buka Mazmur 1. Nah, kita bakal bahasnya itu Mazmur 1 ayat 1 ya sampai selesai lah ya. Kita akan bahas bareng-bareng, kulik bareng-bareng jalan orang benar dan jalan orang fasik. Mazmur 1 ayat 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, dan yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam perkumpulan pencemooh. Tapi yang kesukaannya yaitu Taurat Tuhan, firman Tuhan, dan merenungkan firman itu siang dan malam. Jadi diulang-ulang lah ya. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Wow, berbuah loh. Dan yang tidak layu daunnya seger. Apa saja yang diperbuat itu pasti berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam pengumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi orang fasik menuju kebinasaan. Ayat ini tuh setelah aku meditate, terus aku juga apply di hidup aku selama tahun 2025 ini, itu kayak wow, powerful banget ya ayat ini, dan bener banget bisa bikin aku bahagia gitu. Oke, kita bakal bahas bareng-bareng ya. Bahagia itu
sumbernya itu dari kita obey. Kita baca dulu nih firman Tuhan, habis itu kita melakukannya dengan sungguh-sungguh nih gitu. Kenapa sih bisa bahagia gitu dengan hidup obey? Karena ya dengan taat gitu, karena yang aku alami nih ya. Jadi di year tuh aku kayak baru bener-bener sungguh-sungguh lagi sama Tuhan setelah kayak tahun lalu aku pelayanan tapi aku fall lagi, aku balik lagi ke kehidupan aku yang lama. Aku melakukan dosa yang kayak apa ya? Yang mendukakan hati Tuhan lah ya. Aku pokoknya melakukan dosa yang aku sebenarnya udah tinggalin, tapi aku melakukan lagi itu tahun lalu. Nah, dan di situ itu aku ngerasa, aku pikir dosa itu bisa membahagiakan aku. Tapi ternyata last year tuh aku pikir aku kayak uh, udah bahagia, tapi ternyata aku rasa hidup aku kok kekhawatiran ya, aku tidak apa ya, tidak bahagia lah ya gitu last year gitu. Tapi sampai akhirnya oke, this year aku mau sungguh-sungguh baca Alkitab, aku mau sungguh-sungguh melakukan firman itu, dan aku juga mau belajar bukan cuma baca tapi aku mau belajar taat sama Tuhan. Karena pertama, kalau aku taat, aku berjalan di jalan orang benar. Jalan orang benar itu apa sih? Jalan yang sesuai dengan plannya Tuhan, sesuai dengan keinginan Tuhan. Jadi kita berjalan di plannya Tuhan bisa membuat bahagia, karena cuman Tuhan yang tahu kehidupan nanti goals kita tuh bagaimana. Jadi kita tuh cuman taat aja gitu, cuman bisa taat. Dan di situ tuh Tuhan kasih peace gitu sama aku pribadi ya, kayak this year karena aku taat dibandingkan waktu dulu aku pikir dosa yang aku lakukan bisa membahagiakan aku, tapi ternyata itu nggak tahu ya, setelah melakukan dosa itu tuh aku khawatiran parah gitu, jadi merasa bersalah, terus nggak bisa keluar dari dosa itu. Aku kayak lingkaran setan lah pokoknya. Jadi pas aku memutuskan untuk taat, aku rasa ketaatan itu, taat sama firman Tuhan itu protects me a lot gitu dari hal-hal yang membahayakan. Oke, kita akan bahas dari ayat kedua sampai keempat nih. Aku bacain lagi. Tapi yang kesukaannya yaitu Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Tuh, ya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Oke, dari ayat 2 sampai 4 ini yang aku dapat ya. Jadi kesukaannya yaitu dia suka ya. Jadi kamu lagi suka sama seseorang, pasti kan kamu kayak mikirin dia terus aduh, gue mikirin dia terus siang dan malam. Nah, itu kan karena timbul apa ya, ada kecintaan dan ada kesukaan gitu. Nah, tapi sebenarnya ya teman-teman, kalau secara daging ini kita itu nggak bisa suka sama membaca firman Tuhan. Wah, itu tuh susah banget guys. Jadi tipsnya nih. Kita lanjut dulu nih di ayat ketiga. Ini seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Highlight kata air. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Oke. Jadi waktu aku membaca lagi ayat ini, aku tuh kayak, kenapa air ya? Kenapa seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air? Oke, kan tadi aku bilang gimana sih biar suka membaca firman Tuhan? Ya, kita harus punya air itu sumber kehidupan kan? Ya kita harus connect sama sumber kehidupan itu. Jadi misalnya nih pohon nih ya, pohon itu katanya tinggal di tepi aliran air jadi seger, daunnya itu hijau,
daunnya itu pokoknya berbuah, selalu berbuah. Coba kalian perhatiin deh, pohon yang di pinggir-pinggir sungai ya, karena apa? Mereka connect sama sumbernya yaitu air. Nah, air di sini yaitu Tuhan Yesus sendiri. Nah, gimana kita bisa uh, hidup lah ya? Gimana kita bisa hidup kalau kita sendiri tuh nggak punya relationship sama Tuhan gitu? Dan aku rasanya tuh punya relationship sama Tuhan itu bukan keharusan, tapi itu tuh sebuah kebutuhan. Karena apa ya? Jadi aku pernah kayak baca, kayak ya denger khotbah atau quotes ya, aku lupa. Jadi quotes itu bilang pas Tuhan ciptain dunia nih ya, Tuhan menciptakan ikan gitu kan di air nih, air ya, kayak di lukisan ini. Tuhan menciptakan ikan dan dia berfirman kan, jadilah riap-riap air ya di air, jadilah riap-riap di air apalah. Nah, ikan itu kan dibuatnya dari air. Nah, kalau misalnya si ikan itu keluar dari airnya, bakal apa? Nggak makan kan? Habis itu yang kedua nih, Tuhan berfirman kepada earth. Earth itu tanah. Dan jadilah pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan. Nah, tapi yang terakhir nih, kan Tuhan menciptakan manusia terakhir nih. Tuhan menciptakan manusia itu dengan cara apa? Dengan cara hembusan nafasnya. Berarti apa? Berarti hubungan kita sama Tuhan itu seperti kita nafas. Kita itu nggak bisa hidup tanpa Tuhan gitu. Karena Tuhan itu sumber. Tuhan itu sumber kehidupan kita. Jadi rasanya tuh apa ya, kayak misalnya kalau lagi ada masalah gitu ya, aku alami nih, misalnya nih aku lagi ya misalnya kemarin-kemarin lah sempet kayak lagi galau pas segala macam, terus akhirnya ya udah, daripada aku mencari-cari kebahagiaan di tempat lain, oke, I decided buat praise and worship. Dan tahu nggak, abis praise and worship ya pokoknya aku nangis ya di kamar tuh, aku nangis, aku sedih, aku cerita ke Tuhan, Tuhan, aduh ini aku sedih banget Tuhan, aku ya datang ke Tuhan, aku sedih banget, aku apa ya, aku lagi broken banget gitu. Tapi setelah praise and worship itu, aku rasanya kayak lepas, ada di situ tuh ada lega, lepas, karena aku ngerasa aku didengar, aku ngerasa di recharge lagi, entah kenapa gitu ya. Jadi kayak ada, aku rasanya pas aku deket sama Tuhan, dan ya salah satunya contohnya dari praise and worship itu ya, aku tuh rasanya tuh kayak energinya tuh ditukar gitu. Aku kasih burden aku ke Tuhan, dan Tuhan kasih peace ke aku. Nah itu yang aku rasain. Jadi ada pertukaran energi gitu loh pas aku datang ke Tuhan itu. Jadi guys, ya aku nggak tahu, aku juga nggak maksa gitu ya, kayak oh kamu harus bersyukur tiap hari atau segala macam gitu. Cuman yang penting tuh kalian tuh punya relationship gitu sama Tuhan, deep relationship, sehingga kalian itu bisa bahagia gitu. Dan pas kita punya relationship sama Tuhan ya, jadi ya udah, kesukaannya yaitu membaca firman Tuhan gitu, di tadi yang di ayat 2. Jadi kita ngerasanya tuh bukan kewajiban tapi butuh. Gue butuh Tuhan, gue butuh membaca firman Tuhan gitu, karena rasanya jadi kayak ada yang aneh gitu kalau misalnya kita skip bolong-bolong gitu. I'm not I'm not gonna judge you, tapi itu yang gue rasain. Jadi kayak pas gue bolong-bolong tuh kok gue rasanya aduh, kok hidup ngos-ngosan kayak gitu, yang gue rasain itu pas guanya disconnect sama Tuhan, dan kayak udahlah, eh apa sih Tuhan itu tuh gue menjalani hidupnya tuh ngos-ngosan aja gitu. Ya, kayak gitu guys. Oke, nah tadi kan demikian orang fasik mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Nah ini nih, mereka itu kenapa sih orang fasik, yang contohnya aku dulu ya, kayak
masih belum sungguh-sungguh sama Tuhan, terus masih kayak ya setengah-setengah lah ya hidup sama Tuhan gitu. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin gitu. Wow, kenapa ya seperti sekam? Jadi aku tuh do a research. Jadi sekam itu apa sih? Sekam itu seperti kalau kalian tahu padi, padi itu kan ada ininya kan, ada kulitnya kan. Nah, si padi itu kalau kulitnya dibuka ya isinya kan di ini kan, pasti kan si kulitnya itu kalau ditiup angin udah terbang terbang kemana-mana gitu, ditiup angin jus hilang. Nah, karena apa? Karena nih orang fasik itu ya, contohnya gue yang dulu, gue yang uh, jauh sama Tuhan itu karena tidak dekat sama sumbernya, tidak udah tidak dekat, terus tidak punya arahan hidup. Karena kan pas kita udah dekat sama Tuhan, kita suka sama firman Tuhan tuh, kita tuh rasanya punya hidup tuh jadi punya arah. Dan eh, apa ya, pas kita punya arah itu kan jadi bahagia gitu, meskipun ya gue belum punya apa-apa, tapi gue rasanya hidup gue yang sekarang gue jalani, hidup gue lagi on track nih. Gue rasanya itu aku berjalan sama Tuhan, dan Tuhan selalu memberi kekuatan juga gitu. Nah, terus sama misalnya nih kayak apa ya, misalnya nih buat temen-temen ya, dulu juga gue sering khawatiran gitu kan ya. Nah, di Bible kan kayak 365 kali katanya ya, nggak boleh kamu khawatir, nggak boleh kamu khawatir. Nah, eh pas akunya obey, ya maksudnya nggak obey lah ya, di dalam konteks itu aku apply kayak oke, gue percaya sama Tuhan yang karakternya karakter ya, karakternya itu setia, karakternya itu selalu menepati janji. Jadi aku itu bebas khawatir, meskipun saat ini aku masih belum mencapai apa yang aku dapat, kayak misalnya di ya gue single gitu kan. Jadi gue kayak aduh, kalau misalnya gue yang dulu tuh kayak duh kapan sih Tuhan gue punya punya pacar gitu kan. Tapi karena aku udah membaca firman, aku coba tidak hanya membaca tapi aku apply dan aku imani kalau misalnya Tuhan itu akan menyediakan yang terbaik buat gua. Aku repeat nih ya, siang dan malam aku repeat, aku denger terus. Ya, ya udah, aku nggak khawatir. Aku jadi melihatnya, meskipun aku single tapi aku tuh melihatnya itu ya udah, kalau misalnya Tuhan belum kasih, Tuhan tuh tahu waktu yang terbaik, ini bukan waktunya aja, berarti kalau misalnya ini bukan waktunya, gue harus ngapain. Kayak di season ini tuh aku rasanya tuh aku maunya wah, mumpung gue masih single, ya gue maunya berbuah dulu nih, berbuah gitu. Jadi eh, aku fokus hidupnya itu sama yang saat ini yang bisa aku kerjakan, daripada aku mikirin yang hal yang belum aku capai gitu. Aku fokus aja sama yang bisa aku kerjain di season ini gitu guys. Nah oke, kita bakal bahas nih di pasal 5 sama pasal 6. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Oke, jadi ayat 5 sama 6 tuh, ya ayat 5 dulu ya, itu dibilang orang fasik itu tidak tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Jadi ini mah contohnya gue aja deh, ya aku punya kayak masa lalu yang apa ya, gue rasa gue bejat gitu dulu. Nah, gue tuh nggak tahan gitu ya, denger kebenaran gitu. Dulu tuh gue nggak tahan, karena apa? Karena ya itu perasaannya, ih kok ini orang orang benar gitu ya, orang benar itu gue ngerasanya gue ketuduh ya, padahal orang benar itu mungkin menasihati aku gitu supaya aku tuh hidupnya benar dan supaya aku bahagia gitu. Tapi aku nggak mau dengerin, karena
aku masih hidupnya dalam dosa gitu. Aku masih yang kayak jadinya ngerasa tertuduh aja gitu. Padahal sebenarnya orang yang menasihati aku itu pengen supaya aku itu bahagia gitu. Oh, contohnya apa ya? Oh, jadi gini. Dulu gue pernah kerja di eh, satu kantor gitu. Pokoknya sebenarnya kerjaan ini tuh dulu mami papi gue kayak bilang, are you sure buat kerja di sini? Tapi gue nggak mau dengar. Gue kayak eh ya ya udahlah nggak apa-apa. Tapi karena ada kalau pas gue kerja di sini tuh gue kayak ada ya pokoknya dengan gue kerja di sini tuh ada hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi aku nggak mau dengar sampai akhirnya gue capek sendiri gitu. Jadi kerjaan gue ini tuh uh, pokoknya gue nggak bahagia gitu sama kerjaannya. Sampai kayak akhirnya gue kayak nangis-nangis sama tuh, oh iya iya tau gitu gue dengerin gitu mami papi gue ngomong nasihat. Ya itulah seperti di ayat 5 ini, gue dulu orang fasik gitu kan. Uh, Ngerasa orang-orang tuh menghakimi gitu. Oke, sama yang terakhir nih. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Binasa. Orang fasik ya kayak gue dulu mungkin kalau Tuhan gak tolong gue udah binasa guys. Gue udah tersesat. Gak cuman ya binasa kan di neraka ya. Cuman binasa di sini apa? Ya gue mendapatkan akibatnya itu tidak enak gitu. Nah binasa itu gitu yang kalau dalam kehidupan sehari-hari sekarang gitu ya. Sebab Tuhan itu mengenal jalan orang benar. Tuhan mengenal. Jadi Tuhan itu bergaul bergaul akrab ya. Ya layaknya seperti bapak gitu ya. Bapak yang kalau anak-anaknya itu kayak taat sama dia pasti seneng kan? Ya seneng lah. Jadi Tuhan itu mau Tuhan tuh seneng gitu bergaul sama orang-orang yang taat. Jadi karena nasihatnya tuh didengerin gitu. Nasihatnya, firman-firmannya didengerin, ya pasti seneng lah. Tujuan kita, hidup kita itu apa sih? Bukan mengenai pencapaian sebenarnya, tapi mengenai gimana kita tuh bisa menyenangkan Tuhan gitu. Kenapa eh dia itu kayak eh, bikin inilah ya, bikin rules-rules di Alkitab. Ya bukan rules lah ya, tapi bikin pedoman di Alkitab ini karena ini tuh yang memprotek kita gitu, yang membuat kita itu aman gitu dari segala macam yang sebenarnya tuh hal-hal masalah-masalah yang gak perlu gitu karena kita tuh berbuat dosa gitu. Jangan cari jangan cari sumber kebahagiaan dengan cara kita sendiri. Kita tuh nggak bisa gitu. Kayak apa ya? Kayak ibarat domba gitu ya. Domba kalau misalnya dia nggak dituntun sama gembalanya, ya dia tersesat, dia hilang, dan dia jadinya apa? Kalau hilang kan kayak, aduh, eh, dia bisa dimakan binatang buas, pas segala macam. Nah, makanya aku pengen encourage teman-teman juga lah buat membaca this Bible, merenungkannya siang dan malam, dan bukan cuma membaca tapi belajar juga untuk taat, dan yang terpenting lagi itu punya relationship yang deep banget sama Tuhan, karena Tuhan itu sayang banget sama kalian, Tuhan itu cinta banget sama kalian, Tuhan mau yang terbaik buat kalian. Jadi uh, ya aku pengen kalian itu tahu kebenaran itu, bukan mikirnya kayak firman Tuhan itu boring, udah gak relevan. Enggak, ini tuh relevan guys, ini tuh relevan karena aku juga ngalamin dulu. Aku juga ke bawah-bawah gitu ya sama temanku, firman Tuhan itu kan old, itu kan nggak ini, tapi pas aku jalanin kok aku nggak bahagia. Tapi pas akunya coba meditate on the Bible, aku rasa aku bisa bahagia gitu. Aku mau berdoa juga buat kalian supaya kalian juga bisa bertumbuh dalam firman Tuhan, dan tidak hanya bertumbuh tapi berbuat juga, dan juga bisa bahagia walaupun kalian belum punya apa-apa. Oke. Tuhan Yesus, thank you Tuhan buat hari ini Tuhan. Pembahasannya cukup seru Tuhan, mengenai Mazmur 1 ini Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa uh,
kami berjalan bersamamu, bersama firman Tuhan, itu bukan suatu hal yang tidak enak, tapi kami tahu Tuhan, tujuannya Tuhan, Engkau mau kami taat sama firman-Mu, Engkau mau kami membaca firman-Mu Tuhan, supaya kami tuh hidupnya itu uh, bisa mencapai sesuai tujuan-Mu dan bisa mencapai kebahagiaan itu Tuhan. Tuhan, biarlah kami juga boleh mempunyai, berikan kami hasrat Tuhan untuk rindu membaca firman-Mu, untuk rindu punya relationship yang deep sama Engkau, karena kami tahu Tuhan, bahwa kami itu nggak bisa Tuhan hidup tanpa Engkau. Engkaulah sumber kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar juga kami akan berpisah satu sama yang lain Tuhan. Engkau pimpin kami semua, apa yang kami kerjakan saat ini, Engkau buat berhasil. Engkau juga yang memberkati Tuhan kesehatan kami dan pekerjaan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke guys, gitu dulu pembahasan video aku kali ini. So yang belum subscribe, kalian boleh subscribe. Terus kalau kalian suka sama video ini, kalian boleh like. Terus kalau misalnya kayak ada ide nih, aduh gue lagi ngalamin masalah hidup yang segala macamnya gitu, atau ada hal yang aduh gue curious nih buat dibahas gitu, kalian boleh komen di bawah ini. Dan sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye bye, see you guys next week.